Perkenalkan, nama saya Sebastian. Di video kali ini saya akan mendemokan sistem dari tugas akhir saya yang berjudul pengembangan sistem informasi monitoring melalui penerapan rekayasa ulang proses bisnis pada di PT PLN Batam. Saat mengakses sistem saya, kita disambut oleh halaman login. Jika tidak memiliki akun, kita dapat melakukan daftar. Kita akan diarahkan ke halaman registrasi dan juga kita dapat mengisi semua data secara lengkap seperti nama lengkap, email, NIM ataupun NIS, kategori peserta, misalnya mahasiswa, asal sekolah, jurusan, tanggal mulai magang, tanggal selesai magang ataupun PKL, nomor handphone, username, dan juga password, serta konfirmasi password. Oke, kita coba login sebagai akun baru tadi. Bisa dilihat saat kita login dengan akun baru itu ditolak karena secara default akun baru akan memiliki status menunggu konfirmasi. Untuk mengaktifkannya kita harus konfirmasi sebagai admin dulu. Kita coba login sebagai peserta magang yang sudah diaktifkan akunnya. Di sini kita bisa lihat web ini menggunakan dark mode dan juga bisa dialihkan ke light mode. Oke, pertama kita disambut pada halaman beranda yang membuat informasi hal ini seperti tanggal, waktu saat ini, dan juga jam kerja pada hari ini. Lalu status logbook apakah sudah diisi ataupun belum. Lalu selanjutnya ada sisa waktu magang yang mana menghitung waktu magang dari awal hingga selesai. Lalu kalender kehadiran yang mana pada kalender kehadiran ini mencatat waktu masuk dan juga waktu pulang kita dengan keterangan hijau tepat waktu, kuning terlambat, lalu ada hadir manual, izin, dan juga sakit. Lalu kita berpindah ke halaman profil. Di halaman profil ini terdapat detail data diri seperti nama, NIM dan juga NIM ataupun NIS, asal sekolah ataupun kampus, pembimbing, tanggal mulai PKL, email, status, jurusan, lokasi prakerja, dan juga tanggal selesai PKL. Lalu di sini ada progres magang, yang mana dapat dilihat persentase magang kita dan juga total durasi magang. Misalnya di sini saya 9 bulan dan 4 hari. Lalu berikutnya ada halaman absen, yang mana saat awal mengakses halaman absen ini, kita harus mengaktifkan menyetujui perizinan terkait lokasi dan juga kamera. Dan juga kita dapat dilihat di sini awalnya kita dapat mengambil foto dan juga kita lokasi kita akan diambil. Lalu kita ambil foto dan juga kita dapat mengklik masuk dan juga absen masuk ataupun absen pulang sesuai waktu. Lalu di sini pengajuan manual. Di sini kita dapat mengajukan tanggal berapa. Lalu juga kita dapat memilih alasan seperti sakit, izin, lalu kehadiran seperti HP mati, kegiatan di kantor lain, ataupun lupa absen. Lalu kita isikan bukti pendukung dan juga kita kirim pengajuan. Lalu di sini ada riwayat absensi, kita bisa melihat riwayat absensi kita. Mulai dari nomor, tanggal, waktu masuk, waktu keluar, durasi, dan juga status. Lalu kita dapat melihat bukti kehadiran mulai dari lokasi saat kita mengklik tombol absen dan juga foto bukti absensi. Lalu kita dapat melihat ada di sini ekspor ke Excel
kita dapat mengunduh file menjadi Excel, lalu kita dapat melihat entries dan juga ada search bar untuk mencari data absen secara jelas, secara spesifik maksudnya. Bisa dilihat di sini contoh Excel-nya. Lalu berikutnya ada logbook. Di sini kita terdapat logbook yang mana kita dapat menambahkan logbook seperti mengisi kegiatan, menambahkan dokumentasi kegiatan, dan juga menambahkan keterangan kegiatan. Seperti ini contohnya. Lalu di sini terdapat kolom nomor, tanggal, kegiatan, dokumentasi, keterangan, status, hingga aksi. Kita dapat melihat gambar secara jelas juga, dan kita dapat melihat status, dan juga dapat mengedit serta menghapus logbook. Lalu berikutnya ada laporan akhir. Di sini dapat menambahkan laporan magang setelah selesai magang, dan juga kita dapat mengubahnya, mengunduh, hingga menghapusnya. Lalu di sini terdapat ubah foto profil. Kita dapat mengubah foto profil kita. Sebagai contoh di sini saya dapat mengubah foto profil menjadi seperti ini. Lalu kita klik simpan foto, dan foto profil berhasil diperbaharui. Di sini dapat dilihat formatnya itu JPEG, PNG, dan juga WP dengan kapasitas dengan ukuran maksimal 2 MB. Lalu kita mengubah kata sandi di sini. Itu saja untuk peserta magang. Kita beralih login sebagai admin. Di sini kita dapat melihat admin, beranda admin, yang mana di awal ada 4 kartu seperti konfirmasi pending, total user, total pembimbing, dan juga total peserta magang. Lalu ada tren kehadiran, status pengguna, aktivasi pengguna baru, secara cepat, dan juga logbook terbaru. Di sini sebagai contoh kita dapat memilih lokasi dan juga pembimbingnya. Lalu kita beralih ke halaman lokasi kantor. Kita dapat menambahkan lokasi kantor di sini dan juga mengeditnya seperti ini. Terdapat nama lokasi, nama alamat lengkap, lokasi kantor misalnya di sini. Lalu juga kita dapat memilih radius toleransinya, misalnya 100 meter. Lalu kita simpan. Maka datanya berhasil diperbarui. Lalu kita masuk ke halaman laporan peserta magang. Sini kita lihat peserta magangnya sebelumnya sudah diubah foto profilnya. Lalu kita dapat melihat informasi secara singkat seperti nomor, nama, asal instansi, lokasi, tanggal mulai magang, tanggal selesai magang, detail absensi. Seperti ini dapat dilihat jumlah kehadiran, total terlambat, dan juga total jam kerjanya. Dapat dia ekspor ke Excel. Kita pilih entries-nya dan juga kita mencari secara spesifik. Lalu kita bisa melihat detail logbook. Detail logbook terdapat data profil peserta secara singkat. Ada 3 card untuk melihat yang logbook masih menunggu, yang revisi, dan juga yang sudah valid. Lalu ada export ke Excel, ada show entries, kita bisa pilih berapa yang mau ditampilkan. Lalu kita bisa melihat, mencari secara spesifik logbook tertentu. Lalu di sini bisa melihat logbook peserta magang yang dipilih. Lalu detail laporan akhir. Laporan akhir ini merupakan fitur baru yang tidak ada di
website sebelumnya. Kita bisa lihat secara langsung lapangan magangnya, dan juga kita bisa unduh dalam format PDF. Lalu kita pindah ke halaman jadwal absensi. Di sini kita bisa melihat jadwal absensi untuk hari kerja yang aktif dan juga yang tidak aktif. Kita dapat mengeditnya seperti ini. Jam magang berhasil diperbarui. Lalu kita bisa melihat daftar peserta magang, daftar user, baik admin, pembimbing magang, dan juga peserta magang. Kita dapat melihat detailnya seperti ini. Ada informasi profil dan juga informasi prakerin, mulai dari nama lengkap, username, email, nomor handphone, tipe user, status, kategori peserta, asal instansi, jurusan, lokasi penempatan pembimbing, tanggal mulai, tanggal selesai, durasi prakerin secara total, dan juga total durasi berjalan. Lalu kita bisa mengubah akun, informasi akun, misalnya seperti ini. Lalu kita sebagai admin juga dapat mengubah password. Misalnya pengguna melupakan passwordnya. Lalu di sini dapat lihat admin juga dapat mengubah foto profil dan juga dapat mengubah kata sandinya. Lalu ini ada notifikasi admin untuk melihat ada registrasi terbaru yang dilakukan. Ya, kita tulis saja pada admin, kita masuk sebagai pembimbing. Pembimbing ini merupakan poin utama pada BPL yang saya lakukan. Yang mana pembimbing, kita saat login sebagai pembimbing, kita disambut pada halaman beranda yang berisi jumlah anak binaan dan juga pengajuan magang yang masih pending. Lalu ada diagram terkait distribusi validasi logbook dan status pengajuan absensi yang valid, revisi, dan sebagainya. Lalu di sini pembimbing dapat menyetujui maupun menolak pengajuan absensi yang diajukan oleh peserta magang. Lalu di sini logbook, pembimbing juga dapat melakukan validasi logbook pada peserta magang, apakah itu diterima maupun revisi, dan juga dapat memberikan umpan balik maupun komentar. Yang mana pada website sebelumnya peran pembimbing ini tidak ada, sehingga datanya masih banyak yang dapat dipertanyakan kevalidannya. Lalu ada halaman daftar bimbingan. Di sini ada informasi singkat terkait peserta magang. Lalu pembimbing dapat memilih entries dan juga mencari secara spesifik. Lalu ada detail profil, di mana pembimbing dapat melihat detail profil dari setiap peserta magang yang dibinanya. Dapat melihat detail absensi seperti admin sebelumnya, dapat melihat bukti peta saat melakukan absen, dan juga bukti dokumentasi saat melakukan absen. Lalu selanjutnya detail logbook yang juga mirip seperti pada admin, dapat melihat yang menunggu, revisi, dan juga valid. Lalu terdapat fitur ekspor ke Excel. Lalu ada dapat memilih show entries, mencari secara spesifik, lalu data logbook, dan juga kita dapat melihat dokumentasi secara lebih jelas. Lalu masuk ke halaman detail laporan akhir.
Sama seperti admin, pembimbing juga dapat melihat laporan magang peserta magang secara langsung dan dapat mengunduh lewat PDF. Lalu pembimbing juga dapat memilih mengganti foto profilnya. Seperti ini, simpan foto. Dan juga dapat mengubah kata sandi seperti ini. Lalu di sini ada notifikasi yang dapat yang mana pembimbing dapat melihat notifikasi terkait logbook yang dibuat oleh peserta magang dan juga pengajuan absensi yang dibuat oleh peserta magang yang dibinanya. Kesimpulannya, pada sistem saya untuk peningkatan pengembangannya itu terletak pada peran pembimbing yang sangat membantu meningkatkan validitas data dan juga adanya lokasi serta itu mengubah proses bisnis yang sebelumnya sangat rentan. Sekian demo dari saya. Terima kasih.